Yesus itu Yod-Heh-Vav-He itu sendiri. Jadi satu kesatuan apa bagaimana maksudnya? Gini loh Yubi, Allah kita itu enggak seperti Allahmu. Allah kita itu bukan fisik. Allah kita itu roh. Roh itu artinya dia tidak terbatas, maha kuasa. Ketika dia di sorga bukan berarti dia tidak bisa di bumi. Allah itu di bumi sekaligus berada di sorga dalam waktu yang bersamaan. Tuhannya Adam sama atau berbeda dengan orang Kristen? Iya. Itu pertanyaanmu. Loh, kalau berbeda ngapain kita pakai Alkitab Perjanjian Lama, Yubi? Hah? Terus Tuhannya Adam siapa? Ngapain orang Kristen itu pakai Alkitab Perjanjian Lama kalau Tuhannya beda? Itulah sebabnya. Lalu Tuhannya Adam siapa? Itulah sebabnya Quran itu tidak bisa dijadikan satu dengan Alkitab. Karena kamu menyembah Tuhan yang berbeda dan kamu nggak nyambung. Pokoknya Tuhannya Adam bukan Allah SWT, Tuhannya Adam bukan Allah SWT. Jadi bukti bahwa orang Kristen menyembah Allah yang sama dengan bangsa Yahudi dan apa yang diwariskan imannya dalam agama Abrahamik itu adalah Alkitab kita tuh jadi satu dengan Perjanjian Lama. Kita enggak pakai kitab agama lain, enggak pakai kitab Konfusionisme, kita enggak pakai Tripitaka, kita enggak pakai kitab Weda, kita pakai kitabnya Yahudi. Loh, kamu tuh jadi Adam itu Tuhannya Yesus bukan? Loh ya pasti tahu Tuhannya Yesus. Emang udah ada pada zaman Adam Yesusnya itu? Yesus itu dia itu sudah ada sejak kekal Yubi sebagai firman Allah. Dia itu Yod-Heh-Vav-He itu sendiri yang turun ke dunia. Keberadaan Yesus itu bukan pada waktu dia lahir, itu kemanusiaannya. Dia lahir sebagai manusia. Tapi Yesus itu sudah ada sejak kekal. Dari mana? Kamu baca Mika 5 ayat 2. Raja yang akan dilahirkan di Bethlehem itu permulaannya sudah ada sejak sebelum waktu ada, sejak kekal. Di mana? Kamu baca nubuatan Nabi Mikayah, Mika 5 ayat yang kedua. Hai engkau Bethlehem Efrata. Bukan Mikana ya. Bukan Mikana ya. Bukan Mikana ya, Mikayah. Coba Pak Bombo bisa buka Mika 5 ayat 2. Ya. Bukan Mikana ya. Pada saat Adam itu, Yesus itu ada di mana itu? Di Taman Eden juga? Itu firman, bego. Orang suka tahu dari tadi. Yesus itu nama kemanusiaannya. Itu firman. Iya. Ini loh. Wujudnya di mana? Wujudnya. Sebentar. Si Al-Yubi ini saya pelajari selama 2 tahun. Ya. Dia tidak akan pernah mau menerima jawaban kita. Selalu aja dibulak-balik itu aja. Jadi kalau kita jawab si Yubi ini, kita kayak buang permata di kebabi. Biarin aja bang. Jadi ya gini ya, aku lanjutkan bentar ya. Sebentar. Yang mengusir Adam. Sebentar, kamu kan tanya Yesus adanya sejak kapan? Aku jelaskan dulu. Ini nubuatan Nabi Mika. Dia berkata begini, ini nubuatan mengenai Raja Mesias. Ya, kalau kamu baca subjudulnya, LAI memberikan judul nubuatan mengenai kedatangan Raja Mesias. Tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seseorang yang akan memerintah Israel. Ini bicara mengenai Mesias dari keturunan Daud. Di sini LAI mengatakan yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala, itu kurang tepat terjemahannya. Ya, purbakala itu zaman dinosaurus, bukan. Yang permulaannya, bahasa aslinya nih saya kasih tahu kamu. Yang eksistensi atau permulaan daripada Raja Mesias itu sudah ada sejak sebelum waktu ada. From eternity itu artinya sejak kekal, bukan sejak purbakala. Jadi eksistensi daripada Yesus itu sebelum waktu ada, dia berada dalam kekekalan. Makanya Yesus berkata, Bapa permuliakanlah aku dalam kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia dijadikan. Yohanes 17 ayat 5. Dia berkata di dalam Yohanes 8 ayat 58 bahwa dia sudah ada sejak sebelum Abraham jadi. Yesus mengatakan, aku datang dari atas, kamu dari bawah. Aku turun ke dalam dunia. Kamu berasal dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Jadi permulaan atau eksistensinya Yesus, kalau kamu baca, ya, di dalam seluruh Mazmur, termasuk Mazmur 72 ayat 17, Raja Mesias itu permulaan eksistensinya itu dari kekekalan.
Dia sudah ada sejak kekal dan dia nusul ke bumi. Dan ketika nusul ke bumi, itu nama manusianya, saya kasih tahu kamu ya. Nama manusianya ketika di bumi namanya adalah Tuhan keselamatanku atau Yud-He-Vav-He-Shua. Yeshua itu artinya Yehoshua, Yehova, juru selamatku atau Tuhan keselamatanku. Itu nama manusianya. Iya. Jadi kan waktu Adam diusir di Taman Eden itu kan di situ Elohim yang mengusir kan. Nah, lalu Yesusnya ada di mana pada saat itu? Yang mengusir bukan Elohim, yang mengusir adalah Adonai, yang mengusir adalah Yahweh Elohim, beda. Elohim dengan Yahweh Elohim itu beda. Iya, lalu Yesusnya ada di mana pada saat itu? Loh, Yesus itu Yod-He-Vav-He itu sendiri. Jadi satu kesatuan apa bagaimana maksudnya? Gini loh Yubi, Allah kita itu tidak seperti Allahmu. Allah kita itu bukan fisik. Allah kita itu roh. Roh itu artinya dia tidak terbatas, maha kuasa. Ketika dia di sorga bukan berarti dia tidak bisa di bumi. Allah itu di bumi sekaligus berada di sorga dalam waktu yang bersamaan. Ayatnya banyak di Alkitab kita. Nah kalau Tuhanmu nggak bisa, Tuhanmu kalau sudah nongkrong di atas arsinya kagak medun-medun ke bumi, buminya kosong. Kalau Tuhanmu lagi turun tiap sepertiga malam, kecantol di langit pertama, maka di langit kosong. Itu karena Allahmu tuh fisik. Kamu tuh jangan pernah membayangkan bahwa Allah yang kita sembah itu, yang orang Kristen sembah itu fisik. Kalau orang-orang Kristen sembah itu fisik seperti bakpao, bakpaunya turun di surga tidak ada lagi bakpao. Itu namanya fisik. Kalau yang mengusir Adam itu Yesus, lalu YHWH-nya di mana? Ustaz, Elohim YHWH itu ada di mana? Astaga naga deh tadi muter-muter aja. Astaga naga drago. Yod-He-Vav-He itu Yubi, itu roh. Kamu tahu ndak artinya roh Yubi? Roh itu tidak berlokasi, tidak bertempat. Dia bisa berada di mana-mana sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Itu Allah kita Yubi. Allah kita itu bukan. Kamu jangan bayangin ketika begitu. Tidak ada tahtanya. Kok tidak ada tahtanya? Duh, kamu tuh udah minum tolak angin sudah muncul belum? Allah kita itu di dalam Alkitab nggak seperti Tuhanmu. Kalau di bumi surga kosong, nggak begitu cara mikirnya. Allah itu roh, dia itu bisa berada di surga sekaligus di bumi. Sekarang saya tanya, nek Allahmu lagi di bumi bisa nggak dia di surga? Surga kosong nggak? Kalau Allahmu pas lagi di bumi. Ngapain ke bumi itu? Loh, lah Allahmu ketika menciptakan dia turun ke bumi, kemudian dia berastawa, dia naik lagi ke langit. Lah ketika dia turun ke bumi, itu langit kosong enggak? Loh, lah kamu enggak baca Quran apa? Kamu enggak baca Allahmu ketika katanya katakan. Loh, kok enggak ada? Allahmu tuh ketika menciptakan bumi turun enggak ke bumi? Turun enggak ke bumi saya tanya? Tuhan tuh Maha Kuasa, ngapain turun? Loh, lah Allahmu turun ke bumi kemudian berastawa naik ke langit. Lah yang naik ke langit itu siapa? Tak takuin bukan Allahmu. Enggak, tadi belum terjawab. Jadi tahta Bapa itu atau Elohim itu di mana? Kalau bukan di surga itu, bukan Tuhan kita itu bukan. Biar aja lucu-lucuan, biar aja. Nanti banyak nonton. Gini. Maksudnya tahta dan singgasana Elohim itu. Coba Pak Bom sekarang bukakan Kejadian 18. Saya mau tanya sama Yubi. Enggak nyambung, Bu. Selama masih percaya sperma keluar dari tulang belakang, enggak bakal nyambung. Enggak, dia mikirnya Allah kita itu fisik. Jadi kalau di bumi enggak bisa di surga. Coba kita baca Kejadian 18 dan Kejadian 19. Ayat berapa, Bu? Bukan. Kejadian 18 ayat 1. Ayat. Ini contoh aja ya, contoh ya. Tadi kan kamu tanya, apakah Yod-He-Vav-He yang di Taman Eden itu siapa? Ya kan katanya Yesus itu kan, berarti pertanyaannya Bapak di mana, kan begitu. Aduh, lagi ke pasar. Ini kamu baca di Kejadian 18 ayat 1. Tuhan menampakkan diri dalam wujud Tuhan menjanjikan anak laki-laki ya kepada Abraham nih. Kemudian kata Tuhan besar itu terjemahan transliterasi dari Yod-He-Vav-He. Kemudian Yod-He-Vav-He itu menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre. Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika Abraham ini mengangkat mukanya, dia melihat 3 orang laki-laki ya berdiri di depannya. Siapa 3 orang ini? 3-tiganya Yod-He-Vav-He. Sekarang buka Kejadian 19 ayat 24 Pak Bom. Iya.
Saya tanya sama kamu nih, logikanya dipakai ya. Kejadian 19, yang tadi Yotefave yang berdiri di hadapan, kemudian Abraham bersyafaat. Kemudian naik ke langit, Yotefave ini. Yang dua, itu pergi ke Sodom dan Gomora di kejadian 19. Dua-duanya yang bernama Yotefave ini, Tuhan, ya, kemudian menurunkan hujan belerang dan api dari Tuhan yang ada di langit. Pertanyaan saya, ada berapa Yotefave di situ, Yubi? Lebih dari satu dong. Lebih dari satu. Pinter. Jadi Allah itu dia nggak seperti hidungmu dan hidung saya. Dia itu tidak bisa dihitung dalam bilangan numerik. Yang saya tanya itu bertahta di mana, Bu Sofi? Bukan ke situ. Allah itu, ya. Allah itu ketika dikatakan dia bertahta di surga bukan berarti dia nongkrong di kursi, tetapi dia itu berada di dalam dimensi roh. Dia itu berdiam di tempat tinggi dan di dalam kekekalan. Ini kamu udah jelas ya? Sebentar, aku jelaskan dulu. Iya. Bentar. Aku jelaskan dulu. Sebentar, aku jelaskan dulu. Bahwa ketika Yotefave menampakkan diri dalam wujud 3 manusia laki-laki kepada Abraham, ini menurut kamu surga kosong enggak? Iya, kosong. Loh, aduh, berarti menurut kamu yang kita sembah itu Allahnya adalah bakpao. Ada 3 bakpao di surga, bakpaunya turun 1, surga tidak tinggal 2. Aduh. Jadi Bapak itu tidak bertahta di surga begitu? Bukan, hanya Yesus Allah itu roh. Enggak, nih kita lagi nggak ngomongin tata. Saya lagi buka mata kamu bahwa Allah di sembah Abraham itu roh. Dia itu di surga dan di bumi dalam waktu yang bersamaan. Dia itu mau jadi berapapun yang dia mau tuh bisa. Sampai sini jelas enggak? Jelas enggak? Iya, lalu tahtanya ada di mana? Yang tahta yang utamanya begitu. Buka Yesaya 57 ayat 15. Coba kita lihat Tuhan itu di mana. Yotefave yang di langit, ini saya kasih tahu kamu ya. Ini yang orang Yahudi menyebutnya sebagai Bapa. Yotefave yang di bumi yang menampakkan diri kepada Abraham, itu orang Yahudi menyebutnya sebagai Dafar Elohim atau Sang Firman. Saya kasih tahu kamu tuh. Yesaya berapa? Iya. Yesaya 57 ayat 15. Coba kita lihat lalu dulu. Bapak itu bertahta di mana? Bapak itu roh itu memenuhi langit dan bumi, Yubi. Aduh, nih, coba baca ini Yubi, baca. Yesaya 57 ayat 15. Aku nggak dibuka screen-nya ini. HP-nya mati aja. Cuma dengar suara doang. Tuh. Coba dibacakan teman-teman. Yesaya 57 ayat 15 apa katanya? Ya bohong. Kalau lu kelamaan mati, otomatis lu keluar dari StreamYard. Bawa aja lu. HP gua kan beda, bukan yang begitu. HP apa? HP canggih juga begitu. Yang Maha Mulia, yang bersemayam untuk selama, dan yang Maha Kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Oke, saya jelaskan sama kamu. Kembali ke atas Pak Bom. Yesaya 57 ayat 15 ini Tuhan berkata begini. Dia itu berdiam di tempat tinggi dan bukan itu LAI menerjemahkannya selama-lamanya bukan ya. Terjemahannya tepatnya adalah dia berdiam di dalam kekekalan. Tempat yang tingginya itu di mana, Bu Sofi? Swabar. Aku baru mau jelaskan. Kamu udah nyamber. Genteng rumahmu. Di Yesaya 57 ayat 15 ini dikatakan dia berdiam di tempat tinggi dan di dalam kekekalan. Itu artinya apa? Artinya dia itu berdiam di luar dimensi ruang dan waktu kita. Arti kata eternity atau olam atau kekekalan itu artinya bagi Tuhan tidak ada waktu. Di mata Tuhan itu tidak ada yang namanya masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Karena dia kekal, maka dia itu tidak mengenal waktu. Bagi Tuhan itu yang namanya waktu itu tidak ada. Ya, dia menciptakan dimensi kita yang namanya dimensi ruang dan waktu. Jadi Tuhan itu dia tidak berlokasi karena dia di luar dimensi ruang. Bagi Tuhan itu nggak ada yang namanya ruang. Ngerti maksud saya? Kan tadi dikatakan bersemayam di tempat yang tinggi, berarti mengacu pada tempat tidak itu? Tempat yang tinggi itu tingginya berapa meter? Coba saya tanya sama kamu. Enggak, itu berbicara tempat atau bukan? Apa Tuhan itu tinggalnya di lantai 21? Saya tanya. Jadi maksudnya tempat yang tinggi itu apa? Nah ini aku tak jelas, makanya rungok pakai kopeng, jangan pakai centelan panci.
Goblok. Ini lagi aku jelasin apa artinya dia berdiam di tempat tinggi dan kekekalan. Di tempat tinggi itu artinya dia jelas-jelas berdiam itu di dalam tempat kudus dimensi itu. tertinggi. Ya. Di mana ada kata dimensi di ayat itu? Coba, ada tidak kata dimensi? Ya memang tidak ada, tetapi alam semesta kita itu kan bahasa modern kita toh, Yubi, untuk kamu bisa memahami bahwa manusia itu dimensinya itu beda dengan dimensinya Allah. Allah itu ora koyo irungmu, Allah itu gak kayak bakpao. Nah ada 3 bakpao, bakpaunya turun 1 di surga tinggal 2 bakpao, itu betul kalau Allah itu fisik. Allah itu metafisika. Jadi kamu perlu tahu alam semesta universe kita itu dibagi 2. Yang satu namanya dunia fisik atau dunia fisika, yang 2 namanya dunia metafisika atau dunia roh. Itu kamu perlu tahu, Yupi. Saya kasih kamu contoh apa yang namanya metafisika. Kalau saya punya bakpao 10, saya bagi-bagi, Pak Bombom tak kasih 1 bakpao, kamu tak kasih 1 bakpao, sama enggak tak kasih 1 Oke, bakpao. anggap aja luar dimensi itu kan tetap ada tempatnya kan? Dulu. Iya, di luar dimensi pun tetap ada tempat dong. Maka bakponya habis, soalnya bakpo itu berupa sesuatu yang fisik. Tapi kalau kemampuan saya membuat bakpao, itu saya ajarkan ke Pak Bombom, saya ajarkan ke kamu, sehingga kamu tuh pinter bikin bakpao. Apakah kemampuan saya membuat bakpao ini bisa habis? Saya tanya. Nah, kamu perlu tahu bahwa Allah itu roh. Artinya kamu tanya sama saya di mana Tuhan mengatakan dimensi. Kata dimensi tidak ada di dalam Alkitab, tetapi panjang, tinggi, lebar, dan waktu itu ada kata-katanya di dalam Alkitab. Ya, supaya kamu mengetahui betapa besar, betapa tinggi, dan betapa dalamnya kasih Kristus kepada kita. Itu bicara dimensi. Paulus ketika bicara itu dia bicara dimensi. Nah, Allah itu dikatakan Allah itu roh. Artinya Allah itu bukan seperti kamu dan saya. Dia itu dimensinya dimensi roh, dimensi surgawi. Dia itu ya, dimensi roh itu di mana? Bu Sofi, dimensi roh itu di mana? Sudah? Iya. Kamu sudah ngerti belum? Yesaya 57 ayat 15, Tuhan berdiam di tempat tinggi dan di dalam kekekalan. Artinya bagi Tuhan tidak ada yang namanya ruang, tidak ada yang namanya waktu. Ruang dan waktu itu space time itu bersamaan. Itu yang ditemukan Albert Einstein namanya dimensi waktu. Kamu ngerti? Iya, jadi anggaplah kita ingin kamu tahu enggak bahwa itu di mana? Kamu tahu enggak bahwa manusia itu makhluk 3 dimensi yang tinggal dalam dimensi keempat. Dimensi keempat itu namanya ruang dan waktu, space time continuum, yang ditemukan oleh Albert Einstein, yang artinya dimensi waktu. Ini kamu ngerti dulu enggak itu? Dimensi keempat. Dimensi keempat itu namanya space time continuum atau dimensi waktu. Kamu tahu enggak itu? Iya, terus kaitannya apa? Jadi tidak memiliki tempat atau gimana? Allah itu tidak berdiam di dalam dimensi kita. Allah itu bukan berasal dari dimensi ruang dan waktu kita, itu maksudnya. Kamu jangan kemana-mana dulu. Saya mau membahas Yesaya 57 ayat 15 ini. Ketika Allah berdiam di tempat tinggi dan di dalam kekekalan, itu artinya Tuhan tuh nggak berdiam di dimensi ruang dan waktu kita. Tempat tinggi itu kan ada kata tempat di situ. Harusnya betul dong, tempat. Betul. Aduh. Tempat tinggi itu artinya abode. Abode itu tahu. Abode itu artinya berdiam. Berdiam itu artinya dia berasal dari kekekalan. Makanya Yesus berkata, aku turun dari atas. Saya tanya, ketika Yesus berkata, aku turun dari atas ke bawah, aku bukan berasal dari dunia ini. Menurut kamu dia itu turun dari lantai berapa? Saya tanya. Ya dari langit. Lah ya langit itu di mana? Tak tanyai. Dia di alam semesta. Kok langit di alam semesta? Oke, sekarang saya tanya. Ketika dikatakan di dalam Quranmu surah An-Nisa ayat 171, Isa itu adalah utusan Allah, artinya dia manusia. Dikatakan juga dia adalah kalimatullah alkoha ila Maryam dan Rohullah, kalimatnya Allah atau firmannya Allah yang diturunkan, dilemparkan ke bawah ke dalam rahim Maria. Saya tanya, Isa itu dilempar dari atas ke bawah tuh atasnya sebelah mana? Saya tanya, apa dari atap langit-langit? Mana kata dilempar di situ? Loh, alkoha itu artinya apa? Alkoha ila Maryam. Memang ada kata dilempar. Memang ada kata dilempar kan tak ada. Iya, saya tanya, arti kata kalimatullah alkoha ila Maryam itu artinya apa? Saya tanyain. Gue yang pintar bahasa Arab. Kalimatullah itu gelar.
Enggak, saya bukan tanya kalimatullah. Saya tanya kalimatnya Allah tuh dilemparkan Al-Qoha itu diturunkan ke bawah atau dilemparkan ke bawah. Diturunkan dari mana? Dari atas atap apa dari atas genteng apa dari atas pohon kelapa, saya tanya. Ya dari langit lah pasti. Jadi Isa itu dilempar dari langit. Orang benjol ku Isa. Tidak ada dikatakan dilempar. Loh, lah Al-Qoha itu kan dilempar ke bawah. Belajar lagi bahasa Arabnya. Nah ya, kamu ngerti enggak arti kata Al-Qoha ila Maryam? Kalau diterjemahannya apa itu diterjemahkan? Diterjemahkan terjemahan ayatnya sendiri dikatakan gimana? Lu kalimatullah yang diturunkan kepada Maryam. Artinya dilemparkan ke bawah. Al-Qoha. Berarti diturunkan bukan dilemparkan dong. Itu arti, sebentar saya tanya. Saya kasih tahu kamu ya. Arti kata Al-Qoha ila Maryam itu artinya dilemparkan ke bawah kepada Maryam. Dan itu diterjemahkan bahasa halus, bahasa Indonesianya. Diturunkan. Saya tanya, Isa itu turun ya, dari mana ke mana? Lah ya, Isa itu turun dari mana ke mana? Apa turun dari ranjangmu? Tak tanyai. Kamu jawab dulu. Bukan, Isa itu diturunkan Isa itu diturunkan tuh turun dari mana? Tadi kan jelas mengatur tempat yang tinggi. Kok Bu Sofi menyangkal ada kata tempat di ayat tadi itu? Padahal udah jelas ada literal yang tempat. Ngomong menyangkal tinggi. Kata tempat siapa? Abot itu artinya berdiam. Ngerti ya? Berdiam. Terus kenapa katanya tidak ada tempatnya? Enggak, kamu jawab dulu pertanyaan saya. Kalimatullah itu di mana kok bisa turun? Tadinya di mana terus kok bisa turun ke dalam rahim Maria? Itu dilempar dari atas ke bawah tuh atas mana, saya tanya? Atas atap apa atas dari alam ruh Nabi Isa. Lah sudah, kamu sudah bisa ngerti itu alam roh. Kok masih kamu tuh ya bengong itu loh. Allah berdiam di tempat tinggi dalam kekekalan. Terus di mana alam ruhnya itu? Namanya dimensi roh itu yang tidak kelihatan, Yubi, nggak bisa bilang itu di sini, itu di mana, nggak bisa karena dimensi kita ini di dalamnya dimensi roh. Dimensi kita tuh lebih kecil, lebih rendah daripada dimensi roh. Berarti tempat Bapa bertahta itu berbeda dengan tempat Yesus bertahta di surga itu ya, berbeda ya tempatnya. Yesus itu ya Yodevave itu sendiri kok bisa beda tempat. Kamu itu apa ovlog apa piye? Tadi katanya yang di Eden Yesus, Taman Eden. Sementara Yesus Bapak itu tidak firman Tuhan, artinya Allah itu berinteraksi melalui firman-Nya. Bapak itu tidak naik turun surga bumi seperti dalam Quranmu, Yubi. Ya. Tadi loh, Yodevave yang di bumi. Tadi loh kamu baca Kejadian 19 ayat 24. Yodevave yang di bumi itu menurunkan hujan belerang dan api dari Yodevave yang ada di langit. Yodevave yang di langit itu orang Yahudi menyebutnya Bapa. Yodevave yang di bumi itu orang Yahudi menyebutnya Sang Firman. Mudeng orang kamu? Ya sekarang gini aja. Sekarang Yesus itu ada di surga tidak? Yesus itu? Ya mesti. Nek nabimu di mana tak tanya? Nabimu di surga apa enggak? Di surga itu bersama Bapak tidak? Saya Bapak tanya, di situ juga tidak? Yesus di surga tuh nabimu di mana? Nabimu di surga apa enggak? Nanti saya jawab. Ketika Yesus di surga itu bersama sekarang. Bapak tidak di situ. Saya jawab. Nabimu di mana sekarang? Di surga apa enggak? Aduh, pertanyaan jadul ini. Berarti kan beda dong tempatnya kalau dikatakan tidak bersama Bapak di surga itu. Roh itu, aduh sih ngomong enggak bersama Bapak itu, aduh kamu tuh goblok pentol Yubi. Yang namanya roh tuh enggak punya tempat, enggak berlokasi. Ketika dikatakan Allah duduk di dalam tatanya tuh bicara dia sebagai raja, itu penglihatan. Apa mbok pikir lagi nongkrong orang kerjaan? Iya, berarti satu lokasi tidak, satu tempat tidak dengan Yesus yang bertahta di surga itu kan tidak berarti kan? Aduh, capek deh. Betul dong, logikanya kan begitu. Itu logikamu yang tukang ngopi sama Nabi Muhammad ya kamu itu tadi loh. Kan kamu bilang Bapak itu tidak bertahta, tidak bertahta. Yubi. Saya nggak pernah bilang Bapak itu tidak bertahta, Bapak itu roh. Kata bertahta itu menunjukkan dia sebagai raja. Allah itu bukan bersama-sama Yesus di surga tidak. Kamu tahu nggak Allah itu roh? Itu kan yang kutanya. Sekarang aku tanya sama kamu ya, di dalam iman Kristen, Roh Kudus itu Allah. Sekarang bagaimana kamu menjelaskan Mazmur 139 bahwa Roh Allah itu dia itu maha hadir, omnipresent. Apa artinya Allah bertahta? Ketika orang Kristen mengatakan Allah bertahta di hatiku, apa Allah itu nongkrong di kursi, punya kursi di dalam hatimu? Tak tanyai. Allah bertahta itu artinya dia meraja, dia tuan, dia raja.
Ketika kita menyanyikan Allah bertahta di dalam hati, jangan ngomong iya. Ya, kamu tuh nggak mudeng-mudeng. Bertahta itu bukan berarti Allah nongkrong. Nek Allahmu iya nongkrong di arsi, nongkrong di kursi. Allah bertahta itu bicara maha kuasa, dia tuh raja, bicara dia tuh punya gelar raja. Saya itu Yesus dan Bapa itu berada dalam satu tempat yang sama atau berbeda, itu loh Allah intinya. itu enggak punya tempat, Yubi. Allah itu roh. Ketika dia bicara aku berdiam di dalam tempat tinggi dan di dalam kekekalan, artinya dia bicara originalnya dia, asal usulnya dia, hakikatnya dia yang sejati itu bukan berasal dari dimensi ruang dan waktu kita. Dimensinya itu berada di luar ruang dan waktu kita. Itu artinya Allah itu gak nongkrong di satu tempat, Yubi. Mudeng. Allah itu roh. Artinya satu Roh lokasi yang sama tidak dengan Yesus. Tidak ada lokasi tidak sama ya. Udah baca itu di layar Itu omnipresent. Ada harus goblok itu. Mazmur 139 ayat 7 itu baca aja dua. Itu omnipresent itu. Ini loh, sekarang aku tanya. Tempatnya itu sama enggak dengan Yesus? Yang kamu mau tanya apa? Yang duduk di sebelah kanan itu. Kan tadi Yesus katanya berkata di surga. Apakah Bapak ada di dekat situ juga? Tidak. Itu loh intinya. Bapak itu juga ada di surga toh, Yupi, tapi sekaligus berada di mana-mana. Allah kita itu gak nongkrong nih loh. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu? Ya, kemana aku dapat menghindar dari hadapan hadiratmu? Jadi hadirat present Allah, roh Allah itu ada di mana-mana. Allah yang bersama kita itu orang yang tadi Bu Sofi awalnya bilang Bapak tidak bertata di surga. Sekarang beda lagi. Hah? Siapa yang mengatakan Allah tidak bertata di surga? Bapak Elohim. Loh, kata Allah bertahta di surga. Itu bukan berarti Allah itu duduk nongkrong di kursi. Kata bertahta itu artinya dia meraja. Artinya dia punya pemerintahan mutlak, berdaulat penuh. Dan dia punya kerajaan. Baik di surga maupun di bumi. Ngerti kamu? Tapi Allah itu sekaligus juga hadir di mana-mana. Allah itu maha hadir di dalam Alkitab kita. Ini loh Mazmur 139. Iya, jadi tahta Yesus dan tahta Elohim itu sama atau beda? Sekarang saya tanya, Tuhan berkata ya, langit adalah tahtaku, bumi adalah tumpuan kaki. Tak tanyai Allah itu nongkrong di mana kalau langit adalah tahtanya dan bumi adalah tumpuan kakinya. Iya, tahta Yesus dan tahta Elohim itu sama kah berbeda, Bu Sofi? Tahta itu tidak fisik, Yubi. Yesus itu tidak nongkrong duduk di kursi, Yubi. Yesus berkata, aku menyertai engkau selama-lamanya sampai kepada akhir zaman. Dan apabila 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, aku ada di tengah-tengah kamu. Mbok pikir Yesus ini nongkrong di kursi. Tahta itu bicara dia raja, Yubi. Tapi Tuhan itu tidak nongkrong di kursi. Koyok Ratu Elizabeth itu lho ora. Yo, kamu jangan membayangkan Tuhan kita tuh duduk di kursi nongkrong terus, kalian lagi ngapain? Kalian ngapain? Orang ngono Tuhan kita. Terus ketika Yesus duduk di sebelah kanan Bapak itu maksudnya gimana? Dikatakan Yesus duduk di sebelah kanan Bapak. Jangan lari. Nah, itu kekuasaan itu 1 Petrus 3 ayat 22 itu maksudnya kekuasaan, otoritas. Ketika dikatakan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa itu bicara dia Mesias. Mesias itu tempatnya di sebelah kanan. Kalau kamu bicara istananya Raja Daud itu tempatnya di sebelah kanannya bait suci. Raja Daud itu disebut Raja Mesias. Yesus itu merupakan tipologi berarti ada tempat duduknya kan, ada tahta singgasananya kan? Pantesan orang mudeng-mudeng kan. Iya, ada singgasananya dong kalau dikatakan duduk itu, betul nggak? Ada tahtanya. Bukan, itu bahasa tipe. Oh, itu di ayat lain juga dikatakan. Yupi. Aduh. Apa kamu pikir kalau Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan, Bapa itu sebelah kiri, tengah-tengahnya burung merpati gitu? Apa kamu pikir itu sebelah kanannya ada Bapa gitu? Terus kirinya Yesus, tengah-tengahnya burung merpati, itu menurut kamu? Iya, duduk itu kan artinya bertahta, kan betul begitu kan? Iya. Coba kau baca di ayat lain itu. Bangsa Israel menduduki tanah apa? Midian. Alkitab itu Yubi bukan ditulis dalam bahasa puisi seperti kitab pantun Quranmu. Alkitab itu ditulis dalam bahasa kerajaan. Duduk di sebelah kanan itu bicara mengenai tangan kanan Allah yaitu Raja Mesias. Dia bicara mengenai Raja Mesias. Yesus sebagai Raja Mesias
Duduklah di sebelah kanan. Di mana ada kata tangan kanan? Ada tidak kata tangan kanan di ayat itu? Ada. Kamu baca Yesaya 53. Bukan di ayat itu loh, di ayat yang tadi. Siapakah raja? Loh, ayat itu tidak bisa satu-satu, Yubi. Ayat Alkitab itu tidak boleh berkontradiksi. Alkitab itu kalau baca itu kamu kalau mau tahu siapa Mesias itu tidak boleh baca satu-satu. Kamu baca dari Kejadian sampai Wahyu dulu siapa itu Mesias. Ketika dikatakan duduk di sebelah kananku itu dia bicara mengenai Yesus sebagai Raja Mesias. Dan kepada sang anak ini yang merupakan ahli waris kerajaan sorga itu diberikan kuasa untuk memerintah sebagai raja baik di atas bumi, di langit, di bumi maupun di bawah bumi. Itu artinya duduk di sebelah kanan. Bukan Tuhan itu duduk jadi penguasanya di kanan, ada dua Bapak ya? Itu kiri, tengah-tengahnya ada Bapa dan Yesus begitu. Yang berkuasa itu ada dua berarti besok. Allah itu bukan fisik, Yubi. Aduh, kamu tak jelaskan berapa kali toh. Allah itu enggak perlu kursi. Saya tanya, Allahmu itu perlu duduk di kursi enggak? Allahmu itu lo perlu duduk di arsy apa enggak? Allahmu itu ya, kursinya diangkat malaikat 8 biji. Apa enggak, saya tanya. Udah, tahta itu bukan makna duduk. Jadi seperti contoh ya, bangsa Israel menduduki tanah Kanaan. Apakah bangsa Israel itu duduk di orang Kanaan? Kan dikatakan di ayat lain bangsa Israel menduduki tanah Kanaan. Apakah orang Israel menduduki itu orang Kanaan? Wajahnya didudukin gitu, kepalanya dinaikin. Itu kan artinya mendiami, menduduki di situ kan? Ya iya, mendiami lah. Menempati. Mana duduk kalau duduk di kursi itu? Berarti Yesus dan Bapa itu menempati lokasi yang sama tidak di surga itu? Iya, menempati, bukan menduduki, bukan kursi. Sudah dikatakan Allah bertahta, itu artinya dia meraja. Artinya meraja. Dia sebagai raja semesta. Bukan Allah itu nongkrong di kursi, Yubi. Tapi katanya tadi, feedback. Bapa tidak menempati tempat. Jangan kamu bayangkan seperti Pangeran Charles yang duduk di kursinya sebagai raja. Tuhan kita itu bukan berupa fisik, Yubi. Tadi ya, jadi kesimpulannya menempati tempat atau tidak Bapak itu. Loh, Allah kan itu roh, dia tidak perlu tempat. Saya tanya, Allahmu perlu duduk di arsy enggak? Allahmu capek. Berarti bersama dengan Yesus tidak. Kamu jangan nyamber aja. Cuma ini aja yang didengar. Astaga, Yubi, Yesus menempati tempat. Allahmu ketika sudah selesai menciptakan dunia, alam semesta, Allahmu itu berselonjor, kakinya ditumpangkan di atas kaki lainnya, duduk di atas arsy-nya karena capek. Betul apa enggak, saya tanya? Kalau Yesus menempati tempat, Bapak tidak menempati tempat, berarti sama atau berbeda? Kan gitu. Tidak ada yang menempati tempat. Allah itu roh kok menempati tempat. Dia tanya doang tuh. Yesus berkata di surga tidak. Saya tanya, Allahmu ketika habis menciptakan dunia ini katanya, di dalam hadis, Allahmu itu capek naik ke atas arsinya dan dia menumpangkan kaki kanannya di atas kaki kirinya. Dan dia berkata, tidak satupun makhlukku yang boleh melakukan hal ini. Makanya sampai sekarang muslim tidak boleh menumpangkan kakinya di atas kaki yang lain. Karena Allah sudah habis menciptakan alam semesta. Dia capek, lalu kakinya nangkring. Bener apa enggak itu tak tanya. Kita fokus saja Bu Sofi, jangan fokus kemana-mana dulu. Kita fokus ke pembahasan. Saya sudah bilang perlu berlokasi karena Allah. Kau dari tadi bertanya, Bu Sofi tadi bertanya sama kau lah. Kau punya ilmu Islammu, ada nggak ilmu Islammu? Kan tadi belum jelas kesimpulannya. Loh ini coba kau baca di layar ini, saya tanya kau dulu. Allah itu sabar. Perlu kursi, Yubi. Allah itu roh kok perlu duduk, perlu kursi itu loh. Ketika para nabi lalu Yesus bertata tidak di surga itu. Itu artinya dia raja, bukan dia nongkrong duduk. Bagaimana roh bisa duduk? Itu maknanya otoritas. Hah? Saya tanya. Coba Pak Bom buka di. Ya, silakan. Oke, berarti Yesus ada di surga tidak? Lalu Bapa pun ada di surga tidak? Yesus itu di surgaannya dia kembali ke dalam dimensi kekekalan. Dia kembali tempat dari mana asalnya dia. Iya, lalu Bapa ada di surga juga tidak? Allahnya di neraka. Jadi di ayat yang satu kan dikatakan Allah itu bersemayam di atas arsy. Kemudian di ayat yang lain dikatakan kaki Allah berada di neraka. Kenapa terpisah-pisah Allah itu? Kalau Yesus di surga, Bapak di surga juga tidak. Kan belum dijawab itu tadi. Udah. Woi. Loh. Yan. Udah tadi nanya udah lebih dari setengah jam. Gantian dong. Udah sekarang giliran kita tanya nih.
Ayub ini Jadi, kayak orang tua. Allah lu tangannya dua, kakinya ada di neraka, badannya di mana dia? Berarti udah nggak bisa berkali-kali Bapak itu roh tidak berlokasi, tidak bertempat ya orang. Jadi lu kalau orang nggak terima, kalau lu nggak terima, bukan karena penjelasan yang nggak benar, karena otak lu mampet. Oke lah, thank you ya. Lu di neraka, mampet itu tersumbat. Gue tanya badannya ada di mana? Iya, thank you ya kalau sudah dijelaskan tadi. Allah lu di neraka, badannya di mana? Bu Sofi semua. Oi, jawab. Allahmu ada di mana? Allahmu. Al-Yubi, Allahmu ada di mana? Oh, saya cuma mau bertanya aja ini tadi, nggak mau bahas yang lain. Allahmu, kau imanmu bagaimana tuh Al-Yubi? Ya. Al-Yubi, kau selamat nggak Al-Yubi? Kau selamat masuk surga nggak? Selamat Pak, nggak nyampe otaknya nggak nyampe. Tanya dulu Al-Yubi, kau imanmu tuh? Al-Yubi, kau imanmu tuh buta-buta atau kau imani? Coba tanya dulu baik-baik. Iman buta. Lain waktu kita bahas ya. Lain waktu kita bahas. Oke. Enggak, jangan kau lari. Jangan kau lari. Imanmu bagaimana? Kita tanya imanmu dulu. Aduh, kasihan mati sudah kau di neraka. Mampus kau mati. Mati di neraka. Baca itu Sahih Bukhari 4470, kaki Allah di neraka itu. Kasihan ya mereka ini. Badannya ada di mana? Mereka ini kasihan ya. Iman buta ya. Iya. Iman buta ya, kasihan ya.